Lo tau gak sih kasus-kasus tergila yang sampai sekarang gak selesai-selesai? Kasus yang karena keterbatasan teknologi pada zamannya lah. Dan juga karena saat itu korbannya memang anak jalanan, yang data-datanya itu ya kurang lah gitu. Robot gedek itu kan dia ada hubungannya dengan Babe, yang apa katanya, kok robot gedek ini kan katanya dia memang ada gangguan kejiwaan. Nah sampai saat ini kan dia bilang memang dia melakukan hal itu, tapi dia juga ada hubungannya dengan si Babe ini. Itu kan masih tanda tanya. Dan berapa jumlah korbannya terutama sih. Ngomongin ketahuan sekian, tapi ada kemungkinan besar lebih dari itu katanya. Maksudnya kenapa bisa jadi tanda tanya gitu? Ya mungkin saking dia gak berperasaannya ya, Pak ditanya jumlah korban kamu berapa? Ya saya gak ikut orang, saya gak memanusiakan mereka lagi. Mungkin seperti itu kira-kira. Saya menganggap mereka ya pelampiasan dorongan nafsu saya aja. Dan gitu. dari bukti pun susah. Ya Iya. Jadinya seperti itu sih. Tapi kemungkinan katanya lebih banyak, tapi gak ketahuan. Belum ketahuan. Nah kalau gue ada cerita tentang kasus Tamam Shud atau The Samaritan Man. Australia atau apa ya? Di Australia. Jadi tanggal 1 Desember tahun 1989 ada sebuah tubuh dari seorang pria yang tiba-tiba digeletakkan di sebuah pantai di Somerton, Australia. Tubuh pria ini itu memakai baju rapi ya kan yang pertama. Terus habis itu tidak ada tanda-tanda kekerasan sama sekali. Mukanya aman-aman aja, badannya aman-aman aja. Mukanya sama polisi juga difoto dan disebarin juga ke media-media baik nasional maupun internasional gitu. Tapi nggak ada satupun orang yang mengenali orang ini gitu. Polisi cuma berpegang sama satu clue doang. Sebuah sobekan kertas kecil yang bertuliskan Tamam Shud. Dalam bahasa Inggrisnya itu adalah it is finished. Itu bahasa Persia tadi. Tamam Shud ya kan. Kalau bahasa Indonesianya sudah selesai. Jadi itu sobekan dari buku Son Rielson. Dari buku yang berjudul Rubaiyat. Ditemuin bukunya di dalam sebuah mobil yang berada di dekat pantai tersebut. Parkir dekat pantai tersebut. Di tahun 2022 ada breakthrough nih dari forensik. Beberapa ilmuwan forensik tuh melakukan penelitian yang bernama genealogi DNA. Yang itu kemudian bisa mencari identitas dari si orang ini, si John Doe ini lah ibaratnya kalau sana bilangnya John Doe kan. Udah keluar tuh namanya. Baru tapi yang namanya Carl Webb, seorang pria lahir di Melbourne tahun 1905. Gue juga ada sih ini kasusnya. Ini terkenal kalau ini. The Boy in the Box. Ini di Philadelphia kan. Di tempat pembuangan ilegal. Ini waktu itu di tahun 1957. Itu bukan sebuah dus. Di dalamnya itu ada seorang anak kecil. Di situ ada luka-luka kecil dan ada juga kayak bekas kayak pemeriksaan medis atau apa gitu kan. Dicek kematian itu karena cedera kepala di situ. Tapi di situ nggak ada saksi, nggak ada saksinya. Jadi nggak tahu nih anak siapa ini ya. Podcast selama bertahun-tahun sampai 65 tahun kemudian di tahun yang sama kayak lu tadi di 2022 kebongkar akhirnya identitas dari anaknya ini. Nama anaknya ini adalah Joseph Augustus Zarelli. Karena waktu itu sekitar 2019 sampai 2022 itu pemerintah Philadelphia itu kepolisiannya itu collab sama lab-lab forensik buat ngecek benar-benar DNA dari jasad anaknya ini yang kebetulan masih disimpan, masih ada ya kan. Akhirnya dicek-cek sampai ketemu semua. Akhirnya dari ibu kandungnya, orang tua kandung semua ketemu semua.